Skandal ke-11, siapa nenek moyang kita sesungguhnya? Banyak sekali misteri yang belum terjawab dari sejarah leluhur kita dulu. Siapa kita sebenarnya pun masih sering terbantahkan dengan banyaknya fakta-fakta misterius yang belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Salah satu misteri itu terjejak pada Candi Penataran di Jawa Timur. Candi ini ditemukan pertama kali oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1815. Sejarah mencatat bahwa candi ini adalah warisan kerajaan Hindu yang ditandai dengan adanya artefak pahatan Ganesha Dewa Pengetahuan, Dwarapala raksasa penjaga gerbang, dan relief-relief kisah Ramayana yang diyakini sebagai budaya Hinduistik. Tetapi rupanya pendiri Candi Penataran ingin menyisakan sebuah pertanyaan besar mengenai keterkaitan suku Indian Amerika dengan Nusantara. Dalam sebuah prasasti Palah yang ditemukan di sekitar Candi Penataran, dituliskan bahwa candi Hindu itu dibangun sekitar tahun 1194 pada masa pemerintahan Raja Sirengga yang memerintah di Kediri. Anehnya, di relief-relief candi banyak ditemukan pahatan orang-orang Indian Amerika. Atau paling tidak berdasarkan ciri-ciri fisik dan aksesoris yang mereka gunakan, jelas mereka bukan orang-orang Jawa kuno atau bahkan bukan orang Nusantara sama sekali. Jika pahatan pada relief di Candi Penataran benar adalah orang-orang Aztec atau Maya Amerika, maka ini lebih misterius lagi, karena suku-suku itu hidup 6.500 tahun yang lalu. Apakah nenek moyang kita orang-orang Indian Amerika? Bisa jadi, meskipun di sejarah tercatat bahwa kita adalah keturunan Mongoloid dari daratan Yunan Cina. Atau mungkin saja ribuan tahun yang lalu nenek moyang kita pernah berinteraksi, lebih tepatnya berperang dengan orang-orang Indian Amerika, mengingat pahatan pada relief di candi menggambarkan pria-pria Indian berpakaian perang lengkap dengan senjatanya. Orang Indian Amerika yang menyerbu Nusantara, atau raja-raja kuno kita dulu yang berlayar dan menghantam mereka. Jika menilik sejarah di mana orang-orang Indian Amerika tidak memiliki tradisi pelaut, sedangkan nenek moyang kita sangat dikenal sebagai bangsa maritim yang sangat disegani pada masa lalu, maka teori perang yang kita gunakan besar kemungkinan nenek moyang kitalah yang mengagresi tanah Indian di Amerika. Skandal ke-12, Bara Keraton Solo. Jika seorang raja memiliki 6 orang istri dengan 35 orang anak yang diantaranya ada 15 orang laki-laki, namun ketika wafatnya tidak mewasiatkan penerus tahta kerajaan, bisa ditebak apa yang akan terjadi. Perebutan kekuasaan. Pakubuwono XII, sang raja yang dimaksud. Dinasti Pakubuwono berabad-abad lamanya hidup tenteram dan damai sejak Keraton Solo dimulai pada abad ke-16 setelah terbelahnya Kesultanan Mataram yang sempat jaya. Namun, kedamaian itu terusik ketika Pakubuwono XII mangkat pada tahun 2004, lalu tanpa kejelasan siapa yang akan menduduki tahta keraton. Sementara tidak ada satupun dari 6 istri itu yang diangkat menjadi permaisuri. Lazimnya kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita, anak tertua, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo KGPH Hangabehi Sandiyo dengan percaya diri mengangkat dirinya sebagai Pakubuwono XIII pada tahun 2005. Tapi rupanya sang adik kelima, KGPH Suryo Sutejo alias Tejo Wulan yang sekaligus pensiunan kolonel TNI, ternyata ikut-ikutan mengangkat dirinya sebagai Raja Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo. Kerajaan yang sebenarnya dalam konteks keindonesiaan, sudah tak lagi memiliki kedaulatan, pun terbelah dua. Hangabehi didukung oleh Dewan Adat di satu sisi, dan Tejo Wulan di garis seberang. Dewan Adat sendiri menurut perwakilannya, Kanjeng Pangeran Edi Wirabumi, memiliki kekuasaan di atas raja karena merupakan lembaga tertinggi keraton, sementara raja hanya merupakan salah satu bagian dari adat. Lewat mediasi Muryati Sudipyo dan Jokowi, wali kota Solo ketika itu, kedua bangsawan itu direkonsiliasi pada tahun 2011. Entah negosiasi apa yang terjadi, namun kenyataannya Tejo Wulan mengalah dan merelakan tahta dipegang oleh Ngabehi.
Kemisteriusan proses rekonsiliasi ini yang kemudian membuat Dewan Adat pimpinan Putri Pakubuwono XII, Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Meradang. Jika dulunya Dewan Adat kokoh menyokong Ngabehi, sebaliknya kini menentang habis-habisan duo Ngabehi Raja dan Tejo Wulan Mahapati. Dewan Adat beralasan bahwa Ngabehi telah banyak melanggar adat, karena seringkali tidak menghadiri upacara-upacara adat yang digelar oleh Dewan Adat. Maka, ketika Maret tahun 2013 lalu, Ngabehi bermaksud mengadakan acara halal bil halal sekaligus penasbihan Tejo Wulan sebagai Mahapati dengan gelar Panembahan Agung. Puluhan pendekar dari perguruan Setia Hati Terate pun masuk ke Keraton Solo dan konon katanya menyandera sang raja. Ngabehi sendiri ngeper ketika begitu banyak pedang berseliweran di istananya pada hari itu. Sementara itu, para abdi dalam dan para pendukung raja tak bisa masuk ke kompleks keraton karena pintu gerbang yang ditutup dari dalam oleh para pesilat kiriman Dewan Adat. Menurut Edi Wirabumi, pendekar-pendekar itu bukan menyandera raja, namun hanya berjaga-jaga di sana. Tak hilang akal, Ngabehi memerintahkan agar pintu didobrak dari luar. Tidak lama, sebuah mobil hardtop putih meluncur deras bak banteng murka, deras menghantam daun pintu hingga jebol. Melihat tidak ada lagi penghalang, puluhan abdi dalam dan pendukung raja pun merangsek masuk menghadapi barisan pendekar berbaju hitam-hitam di dalam. Parang terhunus dan pentungan mengayun-ayun di udara. Darah siap mengalir. Beruntung polisi dan TNI sigap berada di tengah. Kedua kelompok dibubarkan dan dihalau keluar dari kompleks keraton. Tapi saling gugat tidak terbendung. Kubu Ngabehi melaporkan adanya penyekapan raja oleh Dewan Adat. Sebaliknya kubu Kusmurtiah melaporkan pengerusakan cagar budaya berupa pintu keraton yang dijebol oleh hardtop suruhan Ngabehi. Apa iya ini cuma masalah adat? Menjadi raja pada zaman sekarang, toh sekadar simbol adat. Tidak punya pasukan bersenjata canggih, tidak punya kedaulatan pada akses sumber daya alam, bahkan secara de jure juga tak memiliki rakyat. Lantas apa perlunya meributkan kekuasaan yang cuma simbol? Apalagi selama ini Keraton Solo juga kerap kekeringan dana, bahkan masih terus disubsidi oleh pemerintah. Tidak juga. Menurut salah satu adik Ngabehi, GPH Madukusumo, perpecahan yang terjadi di Keraton Solo tetap disebabkan karena pembagian kue ekonomi yang tidak adil. Keraton masih cukup deras menerima sumber-sumber fulus dalam jumlah lumayan besar. Laba dari parkir di Pasar Klewer, penyewaan alun-alun, acara-acara adat, dan pendapatan dari museum itu cukup menggiurkan. Belum lagi sumbangan-sumbangan jumbo dari para pesohor, baik pejabat, artis, sampai preman, yang mendapatkan gelar bangsawan dari Keraton Solo, meskipun tak jelas betul apa kontribusi mereka pada keraton atau kepada masyarakat Jawa pada umumnya. Skandal ke-13, siapa bisa goyang 21? Lu lagi. Itu respons yang umum terjadi pada masyarakat. Tidak hanya awam namun juga terjadi pada masyarakat perfilman dalam menyikapi betapa perkasanya Grup 21 menguasai jaringan bioskop di Indonesia. Rupanya tidak hanya jaringan bioskop yang sedemikian menggurita, namun ternyata Grup 21 juga menguasai jalur impor dan pendistribusian film-film nasional dan Hollywood yang menjadi nyawa bagi setiap bioskop. Bayangkan, 130 bioskop dari 178 yang masih beroperasi di Indonesia itu tergabung dalam Grup 21. Artinya hampir 80% pangsa pasar bioskop dikangkangi oleh konglomerat yang dulu didirikan oleh kerabat cendana, Sutwikatmono. Dominasi itu menjadi lebih edan ketika melalui berbagai anak usahanya, Grup 21 menguasai impor film Hollywood dan mengendalikan banyak produser film nasional. Di mana salahnya? Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
ditegaskan bahwa satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dilarang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dengan penguasaan hampir 80% jaringan bioskop di Indonesia, Grup 21 memiliki lebih dari cukup kuasa untuk mengontrol pasar bioskop. Logikanya, persaingan yang terjadi sudah tidak sehat, karena satu orang bisa mengendalikan pasar yang memiliki puluhan juta konsumen yang menyetorkan duit tiket bioskop setiap harinya. Bandingkan dengan saingan terbesarnya, Blitz Megaplex asal Bandung, yang hanya memiliki 7 bioskop sejak berdirinya tahun 2006. Padahal, Blitz Megaplex pun bukan sembarang bioskop karena di belakangnya ada sokongan dana dari Grup Jarum dan Hendro Priyono, mantan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Jika Blitz Megaplex saja sempoyongan adu kepala dengan Grup 21, bagaimana dengan pengusaha-pengusaha bioskop lain yang levelnya jauh lebih rendah? Wajar jika kemudian menurut praktisi film nasional, Heru Effendi, sudah ada sekitar 107 bioskop tutup hanya pada periode hingga 2008 karena tidak sanggup mengikuti irama permainan yang sangat monopolistik. Kedua, penguasaan jaringan bioskop yang terlalu besar dan sekaligus juga menguasai jalur impor film menyebabkan banyak pihak tak berkutik dan memilih bungkam, dan mengikuti sang penguasa ketimbang mengalami rugi besar jika melawan. Bagi produser film nasional misalnya, jika mereka berani menyetorkan film ke bioskop-bioskop non-21, maka ada kemungkinan produk-produk film dari rumah produksi tersebut bisa diboikot sehingga tidak bisa diputar di jaringan bioskop 21 yang menguasai 80% pasar. Fenomena ini dibeberkan oleh Blitz Megaplex, yang gerah dengan arogansi Grup 21. Blitz Megaplex mengungkapkan bahwa pada tahun 2007 mereka hanya dijatah 9 judul dari 48 judul film nasional yang diputar di seluruh 21. Tahun 2008 hanya 17 judul dari 84 film. Dan hingga Mei tahun 2009 hanya 14 judul dari 42 judul film yang diputar di 21. Padahal, cukup banyak film nasional laris manis yang diputar di 21, namun Blitz Megaplex cuma gigit jari karena film itu tak diputar di bioskopnya. Contohnya adalah film laris Ketika Cinta Bertasbih produksi Cinemark. Bioskop-bioskop non-21 pun gemetaran untuk berani melawan, karena risikonya mereka bisa T6 mendapatkan pasokan film-film Hollywood yang menjadi penyambung nafas bisnis bioskop-bioskop mereka. Untuk apa memiliki bioskop mewah dan nyaman, dengan layar dan tata suara canggih jika pasokan film-film barunya ngadat? Mau dijadiin layar tancap tuh bioskop. Itulah makanya, hampir di seluruh provinsi, sejauh mata memandang, melulu nama besar 21 dengan logonya yang khas itu yang terlihat. Seolah-olah pasar bioskop tertutup bagi persaingan, meskipun pada dasarnya secara regulasi komoditas ini terbuka. Regulasi pun telah mengatur larangan monopoli untuk pasar ini. Tetapi entah kenapa, Grup 21 selalu berhasil lolos dari lubang jarum. 2 kali tahun 2003 dan 2009, digugat ke KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan dua-duanya lolos tidak terbukti melakukan monopoli. Terlalu dini juga jika mengatakan ada tangan-tangan hebat yang mengintervensi. Namun dari sejumlah pemberitaan di media, ada dugaan bahwa sokongan datang dari dua kementerian terkait. Pertama dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, ketika masih dipimpin Jero Wacik, selaku lembaga yang paling berwenang dalam industri bioskop. Kedua, dari Kementerian Keuangan, ketika masih dipimpin Agus Martowardoyo, yang berwenang dalam aspek pajaknya. 3 anak usaha Grup 21 sempat diblokir oleh Menteri Keuangan, karena sangkaan utang pajak film impor hingga 330 miliar rupiah ke negara. Ketika masalah ini muncul ke permukaan, masyarakat sempat gaduh karena itu berarti tidak ada lagi film-film Hollywood yang akan diputar di bioskop.
Tidak hilang akal, Grup 21 membentuk perusahaan baru, PT Omega Film yang mengambil alih tugas impor film dari 3 perusahaan sebelumnya yang telah diblokir. Ketika Menteri Keuangan mengetahui bahwa Omega terafiliasi dengan Grup 21, akhirnya juga memblokir Omega. Disinilah konon masuk intervensi dari Menteri Jero Wacik, sehingga Agus Marto kabarnya takluk dan membiarkan Omega akhirnya bisa kembali bebas mengimpor film-film Hollywood. Kabarnya lagi, Menteri Keuangan sempat melontarkan ide agar industri bioskop dan film ini dicabut dari daftar negatif investasi (DNI) sehingga bisa mengundang investor masuk ke sektor ini. Dengan begitu, maka praktik monopolistik bisa sirna dan membuat industri bioskop lebih terbuka. Tapi entah kenapa, ide ini menguap begitu saja menyisakan pertanyaan, apakah ada deal-deal di antara mereka? Skandal ke-14, sekongkol Arca Purbakala. Ketika masih menjadi pegawai honorer dan sekaligus guide di museum tertua di Indonesia, Radia Pustaka Solo, Andrea Amborowatiningsih alias Ambar dibenci oleh atasannya, Mbah Hadi yang bernama lengkap KRT Darmodipuro. Meskipun Ambar termasuk pegawai yang cerdas dan paham mengenai barang-barang purbakala, namun kekritisannya yang vulgar sempat menyengat Mbah Hadi. Ambar mensinyalir banyak pemalsuan dan pencurian benda-benda purbakala di museum yang didirikan oleh Kanjeng Adipati Sosroningrat IV pada tahun 1890 itu. Dokumentasi yang acak kadut di museum menjadikan praktik-praktik jahat berkembang biak dan diduga diketahui oleh sang bos museum. Ambar sempat mempertanyakan tempat lilin kristal yang dipecahkan anak Mbah Hadi serta sejumlah piring-piring porselen antik dan wadah buah cenderamata dari Jenderal Napoleon Bonaparte yang raib. Kekritisan tanpa tedeng aling-aling diduga menjadi sebab pemecatan Ambar oleh Mbah Hadi pada tahun 2005. Pertanyaan-pertanyaan dan kecurigaan itu pun terpaksa ia bawa pergi dan mengendap sekian tahun dalam benaknya. Sampai 2 tahun kemudian, Ambar yang sudah menjadi mahasiswa ilmu budaya UGM, suatu ketika membawa teman-teman asingnya mengunjungi Radia Pustaka untuk melihat-lihat koleksi artefak kuno di sana. Entah kenapa, ia melihat sejumlah keanehan pada sejumlah arca di sana. Ia pun memotretnya. Setibanya di rumah ia pun membanding-bandingkan dengan potret-potret arca lama. Dan kagetnya ia menemukan sejumlah keganjilan. Pertama, pada arca Durga Mahisa Suramardini, ia menemukan pada sandaran bagian atas yang melengkung, padahal arca aslinya berbentuk datar. Lubang-lubang di samping arca juga terlihat lebih besar daripada aslinya. Kedua, warna arca Siwa Mahadewa yang aslinya kehitaman, justru pada arca di Radia Pustaka berwarna merah dan selempangnya terlalu besar. Ketiga, pada arca Mahakala, alisnya lebih tinggi dibandingkan aslinya. Celakanya, jika arca Mahakala asli tidak memiliki kumis, justru arca Mahakala di Radia Pustaka itu memiliki kumis. Ambar tidak menyadari temuan itu sesungguhnya bisa menguak skandal besar kejahatan cagar budaya ketika ia memperlihatkan temuannya pada dosen jurusan arkeologi di UGM, Joko Dwianto. Menyadari persekongkolan tersebut, Joko menghubungi koleganya seorang arkeolog masyhur dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah, Lambang Babar Purnomo. Semakin pasti saja dugaan pemalsuan yang dilakukan di Radia Dika, sehingga oleh Lambang temuan tersebut dilaporkan ke polisi. Mengerikan. Ketika sedang dalam proses penyidikan polisi, sang arkeolog sekaligus pelapor, Lambang, tewas mengenaskan di sebuah selokan di Ring Road Utara Yogyakarta. Kesimpulan kecelakaan sepeda motor, seolah terbantahkan dengan adanya tulang leher belakang yang patah. Kuat diduga, Lambang tewas karena penganiayaan. Tidak salah jika banyak yang mengaitkannya dengan kasus pelaporan dugaan kejahatan di Museum Radia Pustaka. Tewasnya Lambang membuat saksi-saksi lain gemetar. Ambar sendiri mendapat informasi yang berasal dari intelijen polisi,
bahwa dirinya sedang dibidik dengan sasaran mati atau melahirkan di penjara. Tapi Ambar membulatkan tekad, karena jika tidak bersuara, lama-lama koleksi museum bisa habis. Tekad ini membuat kasus ini pun masuk ke pengadilan pada tanggal 30 Juni tahun 2008. Hasilnya, meskipun ancaman hukuman kejahatan cagar budaya bisa mencapai maksimum 10 tahun, namun majelis hakim hanya mengganjar 1,5 tahun untuk Mbah Hadi dan 1,5 tahun pula untuk kongsinya Heru Suryanto, orang dalam Keraton Solo, yang bertugas membuat sertifikat bebas benda cagar budaya pada arca-arca yang dicolong oleh Mbah Hadi. Dengan sertifikat itu pula, Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto, lolos dari jerat dakwaan menadah barang curian, meskipun arca-arca yang sudah terlanjur dibelinya akhirnya dikembalikan ke museum. Mbah Hadi meninggal pada Mei tahun 2009 setelah sempat bebas dari penjara. Namun, kematian Mbah Hadi dan Lambang, seolah memadamkan api kecurigaan lebih jauh bahwa kejahatan itu tidak berujung pada mereka orang-orang museum, oknum keraton, dan penadah saja. Namun sesungguhnya praktik ini sudah berlangsung lama dan merugikan ratusan juta hingga miliaran rupiah dari hilangnya benda-benda bersejarah tidak ternilai harganya. Polisi pun mengaku kesulitan untuk membongkar skandal ini lebih jauh karena saksi-saksi penting sudah meninggal. Skandal ke-15, rampasan harta keraton yang tidak kembali. India berulang kali meminta kembali permata terbesar dan termahal di dunia, Kohinoor, miliknya yang dirampas oleh penjajah Inggris pada masa perang. Namun, berlian yang diperkirakan bernilai miliaran pound sterling itu tidak pernah dikembalikan, meskipun itu adalah hak sejarah dan budaya milik bangsa India. Dengan entengnya, berlian itu menjadi koleksi kerajaan Inggris. Aneka kepentingan bermain di PBB, sehingga konsensus pengembalian benda-benda bersejarah bernilai tinggi hasil rampasan pada masa kolonialisme tidak pernah ada ujungnya. Nasib India lebih kurang pun sama dengan Keraton Yogyakarta. Meskipun bukan berupa harta bernilai miliaran pound sterling, namun Keraton Yogyakarta pernah dirampok oleh Inggris dalam bentuk naskah-naskah kuno bernilai budaya dan sejarah tak ternilai. Sir Thomas Stamford Raffles boleh-boleh saja dicap pahlawan oleh Inggris dan Singapura, namun bagi Yogyakarta, Raffles barangkali tak lebih dari bajak laut berbendera Inggris Raya. Tahun 1812, Raffles dan pasukannya memborbardir Keraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II. Sisa-sisa penyerbuan itu kini membisu dalam bentuk prasasti yang mengingatkan bahwa selama 5 tahun cengkeraman kekuasaannya, Raffles telah meninggalkan jejak hitam sejarah berupa penghancuran berikut perampasan harta-harta tak ternilai milik Yogyakarta. Konon jumlah naskah-naskah kuno yang digondol Raffles tidak kurang dari 5 gerobak ditambah dengan yang diangkut oleh kuli-kuli panggul. Menurut seorang filolog UGM, Siti Camamah Suratno, sepertinya Raffles cuma asal rampok saja, karena untungnya masih tertinggal sejumlah naskah kuno dari tahun 1811 yang tersisa. Indonesia khususnya Yogyakarta, bukannya tidak pernah meminta agar naskah-naskah rampasan itu dikembalikan dari British Library dan Yayasan Raffles di Inggris sana. Namun, tidak berbuah hasil. Mereka hanya sempat mendigitalisasi naskah-naskah tersebut dan memadatkannya dalam bentuk 60 roll mikrofilm, kemudian menghadiahkannya kepada Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tahun 1989 silam. Celakanya, karena tidak pandai merawat, mikrofilm itu rusak semuanya dan data-data berharga di dalamnya pun lenyap. Itulah kenapa, meskipun naskah-naskah kuno berharga itu adalah hak bangsa Indonesia yang semestinya dikembalikan oleh Inggris, namun menurut sebagian sejarawan akan lebih baik jika naskah-naskah itu tetap disimpan dan dirawat di Inggris. Pasalnya, jika mikrofilmnya saja rusak, apa jaminannya Museum Keraton Yogyakarta bisa menjaga naskah-naskah aslinya yang sudah berusia ratusan tahun itu?
Skandal ke-16, KMS kondom masuk sekolah. Di balik banyak tujuan mulia tidak jarang bersembunyi kepentingan-kepentingan sekelompok orang tertentu, entah itu bersifat murni bisnis atau propaganda budaya atau bahkan keduanya sekaligus. Peringatan Hari AIDS Sedunia yang disisipkan dengan program Pekan Kondom Nasional (PKN) tidak luput dari kecurigaan seperti itu. PKN yang diselenggarakan pada tanggal 1-7 Desember tahun 2013 lalu memunculkan kontroversi, yang sebenarnya sudah berlangsung berbilang tahun sebelumnya, namun gonjang-ganjing itu sangat terasa pada hari ini. Atas nama tujuan mulia menghindarkan masyarakat dari risiko penyakit seksual, PKN ditasbihkan sebagai sosialisasi seks sehat kepada seluruh masyarakat, tak terkecuali anak-anak usia sekolah dan mahasiswa. Memang menurut Menteri Kesehatan Nafsiah Boy, sasarannya adalah kelompok pelajar hingga 24 tahun. Tapi, metode pembagian kondom gratis yang dilakukan tidak pandang bulu itu justru menuai perlawanan dari hampir seluruh elemen, mulai dari kalangan pelajar dan mahasiswa, MUI, DPR, ormas-ormas Islam, hingga Kementerian Agama Republik Indonesia. Mengapa tujuan mulia itu mendapat perlawanan sengit? Pertama, PKN sudah ditunggangi kepentingan kapitalis asing tanpa diketahui banyak orang. PKN ternyata tidak resmi program pemerintah. Menkes dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) terkesan cuci tangan mengatakan bahkan PKN murni program swasta. Dalam hal ini adalah DKT Indonesia, sebuah organisasi penyedia layanan KB dan kontrasepsi internasional yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Anda tahu bahwa dua merek kondom paling laris di Indonesia, Fiesta dan Sutra, adalah milik DKT Indonesia. Penjualannya di Indonesia luar biasa. Hanya dalam tahun 2013, sudah 150 juta kondom Fiesta dan Sutra terjual di Indonesia. Kami berharap ke depan jauh lebih baik lagi, kata Todd Callahan, Country Direktur DKT Indonesia pada November tahun 2013 lalu. Itu artinya, program kondomisasi massal masih akan terus berlangsung tahun-tahun ke depan. Jelas karena dengan berlindung di balik program, yang seolah-olah milik pemerintah, mereka bisa memasyarakatkan kondom produksi mereka secara lebih masif, artinya untung lebih banyak. Pemilihan nama Pekan Kondom Nasional pun jelas ingin menanamkan persepsi di benak masyarakat bahwa ini proyek pemerintah, terlepas dari bantahan Kemenkes dan KPAN bahwa ini murni swasta. Tanpa izin dari kedua lembaga tersebut, PKN tidak akan bisa dilaksanakan. Lagi pula, hubungan Kemenkes dengan DKT Indonesia bukan baru tahun ini saja terjadi, sebab sejak 2007 sudah ada hubungan intim keduanya dengan menunjuk Julia Perez sebagai duta kondomnya. Dari kenyataan ini, wajar jika kemudian muncul kecurigaan ada setoran-setoran rahasia yang mengalir dari DKT Indonesia ke sejumlah pemilik kepentingan. Kedua, pembagian kondom gratis sudah membabi buta. Menkes dan KPAN sah-sah saja membantah bahwa tak ada kondomisasi berupa pembagian kondom gratis ke anak-anak setingkat pelajar dan mahasiswa. Jikapun ada pembagian, yang disasar adalah di titik-titik di mana potensi penyebaran penyakit seksual itu ada, seperti lokalisasi dan tempat-tempat hiburan malam. Lantas itu, ratusan kondom ditempel di sebuah papan besar di atas panggung di sebuah mal terkenal. Apa itu tepat sasaran? Siapa saja, bahkan balita pun bisa mengambil jejeran kondom itu untuk dijadikan balon-balonan. Dalam ilmu marketing dikenal ilmu eksposur pemaparan. Ini bagian dari kegiatan promosi penjualan, berupa pembagian produk sampel gratis. Tujuannya satu, membentuk persepsi. Kondom yang dipampang besar-besaran di khalayak ramai, tak pelak dimaksudkan untuk membentuk persepsi terhadap kedua merek kondom tersebut. Tapi ini sah-sah saja sebenarnya dalam bisnis. Yang dicemaskan banyak ulama dan orang tua adalah,
Bagi-bagi kondom layaknya bagi-bagi permen di tempat yang tak semestinya itu bisa saja menimbulkan persepsi. Bro, sis, lo boleh kok main, tapi pakai kondom ya. Kelompok pro-agama mengistilahkannya sebagai legalisasi seks bebas oleh negara. Tidak heran, Menkes Nafsiah Boy mendapat julukan mentereng sebagai Ratu Kondom oleh sebuah ormas Islam, akibat dukungannya pada PKN yang digagas oleh kapitalis kondom asing. Ketiga, kampanye kondom sudah kebablasan. Jangankan kita bangsa yang dilabel beretika ketimuran yang menjaga kesopanan, bahkan di negara biang free sex seperti Amerika Serikat saja, kampanye kondom itu dibatasi secara ketat oleh pemerintah Amerika Serikat. Sejak tahun 1979 sudah dilakukan pembatasan iklan kondom di media terhadap 5 produk, tembakau, alkohol, fast food, obat-obatan farmasi dan kondom. Pembatasan dilakukan pada jam tayang dan bentuk penyajian iklannya itu sendiri. Jam tayang harus pada waktu-waktu aman dari ditonton anak-anak dan remaja, serta tidak mengandung unsur vulgar. Itu di negara yang menjadi biang kerok budaya seks bebas. Di Indonesia, justru lebih vulgar dari Amerika Serikat sendiri. Jam-jamnya pun kadang nyelonong pada waktu-waktu di mana anak-anak dan remaja masih melotot di depan televisi. Lebih parah lagi, bentuk penyajiannya pun tanpa tedeng aling-aling menggambarkan sosok perempuan berpakaian seronok dengan suara yang mendesah-desah. Anak-anak pun tahu adegan yang terpampang di hadapan mereka itu adalah sinyal mengajak berhubungan. Pada proyek PKN, pemaparan tampilan tak senonoh bahkan diperluas dengan menggunakan bas berkelir merah, warna yang identik dengan kegairahan. Celana pria-pria tua muda dan anak-anak pun semakin turun naik karena di bas mencolok itu terpampang pose menantang seorang Julia Perez yang menjadi ikon merek kondom produk DKT Indonesia. Bas ini hebatnya bebas berwarawiri keliling kota, termasuk mungkin ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus untuk menyosialisasikan proyek kondomisasi nasional. Semakin liberalkah kita terhadap pornografi? Bahkan mengalahkan negara-negara barat asal liberal itu sendiri. Kita bisa memaklumi bahwa sejatinya kapitalis pasti akan melakukan segala cara untuk mendapatkan laba. Namun, akan menjadi keterlaluan jika negara, dalam hal ini direpresentasikan oleh Kementerian Kesehatan dan KPAN, seolah tutup mata terhadap praktik liar tersebut. Terlebih lagi jika benar dugaan bahwa kedua lembaga itu ikut serta menikmati keuntungan tertentu dari sponsor yang berlindung di balik agenda nasional. Meskipun sosialisasi kondom bukan barang baru bagi kita, namun paling tidak pada zaman Orde Baru 1980-an hingga awal 1990-an, kampanye kondom relatif lebih beretika. Lewat proyek Kondom 25 yang digagas BKKBN bekerja sama dengan produsen Kondom 25, PT Fortune Indonesia, kampanye tergolong sukses tanpa harus menggegerkan seperti sekarang. Meskipun Fortune Indonesia masih milik asing karena terafiliasi dengan Fortune International, Australia, namun paling tidak penyajian kampanye kondomnya dilakukan tidak vulgar. Ini terlihat dari simbol 25 itu sendiri yang menyembunyikan kesan kondom dari kelompok masyarakat yang belum pantas terpapar. Cukup dengan memberi kode 2 jari di kiri dan 5 jari di kanan, maka orang yang sudah pantas pun memahami bahwa itu adalah kondom merek 25. Keempat, kapitalisme kondom asing mengancam produksi kondom nasional. Jikapun kampanye kondom memang tak terhindarkan, tetapi mengapa harus kondom asing yang harus dikedepankan oleh Menteri Kesehatan kita ini? Padahal kita punya BUMN PT Raja Wali Banjaran yang mampu memproduksi kondom berkualitas tinggi, salah satunya merek Meong, yang tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, namun sudah menembus pasar luar negeri. BKKBN Indonesia pun menyatakan cukup heran mengapa harus kondom asing yang mensponsori PKN.
BKKBN sendiri mengaku konsisten menggunakan produk lokal dari Raja Wali Banjaran dan mengklaim bahwa kualitas lateks karet yang digunakan lebih baik dari kondom impor. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, termasuk oleh kalangan DPR Republik Indonesia sendiri, mengenai kemungkinan masuknya titipan-titipan kapitalis asing dalam proyek kondom nasional yang direstui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kelima, efektivitas kondomisasi masih perlu dipertanyakan. Secara lebih umum meskipun ini masih bisa diperdebatkan panjang lebar, efektivitas kondom mencegah penyebaran penyakit seksual juga patut dipertanyakan. Hasil survei terhadap 6.000 pemuda di 26 negara yang dipresentasikan dalam World Contraceptive Use Day menyingkapkan indikasi kegagalan kampanye safe sex selama ini yang selama 20 tahun melulu menggunakan metode penggunaan kondom. Sebaliknya, justru disimpulkan bahwa bukan kampanye kondom yang paling dibutuhkan, tetapi kegagalan itu lebih disebabkan karena kurangnya informasi pendidikan seks kepada para remaja di seluruh dunia. Dan menurut Joe Carter dalam tulisannya, belum ada bukti ilmiah apapun yang teruji mengenai efektivitas kondom dalam mencegah penyakit-penyakit seksual. Bahkan menurutnya, ada 3% pengguna kondom secara rutin yang tetap saja kebobolan hamil. Skandal ke-17, Sunni dan Syiah bab pertama. Kerusuhan Sampang Agustus tahun 2012 lalu, lagi-lagi menyibak permusuhan Sunni Ahlus Sunnah dengan Syiah Ahlul Bait yang sudah berlangsung begitu lama. Ada yang terbuka berbuntut pembakaran dan pengusiran warga Syiah, ada yang bertempur secara intelektual dalam tataran dialogis, dan ada juga kelompok yang lebih moderat dengan memilih berdamai dengan perbedaan tersebut. Sunni dan Syiah, meskipun sama-sama mengaku Islam, namun, secara akidah dan etika keislaman, jelas tidak mungkin bersatu. Masalahnya tinggal di mana kita ingin memposisikan diri. Tapi begitupun, sebenarnya dari kelompok yang moderat ada kecenderungan membela Syiah, karena pertimbangan yang dimiliki kebanyakan bukan atas dasar pemahaman akidah Islam, namun lebih dikontaminasi oleh semangat kesamaan hak asasi manusia ala Barat untuk memilih keyakinan apapun, sepanjang tidak mengganggu umat yang lain. Apalagi ternyata, banyak masyarakat non-Muslim yang terpancing untuk ikut memihak Syiah atas dasar toleransi beragama. Kelompok ini didukung pula oleh fatwa dan pendapat dari lembaga-lembaga, baik pendidikan Islam maupun dakwah seperti UIN Universitas Islam Negeri, NU Nahdlatul Ulama, dan ormas sokongan Barat seperti JIL Jaringan Islam Liberal. Keberadaan nama-nama besar tersebut, tak heran membuat semakin banyak masyarakat yang melupakan akar permasalahan yang sebenarnya dan menggeneralisir bahwa perbedaan Sunni Syiah semata-mata hanya masalah penafsiran sejarah pasca wafatnya Rasulullah. Sejumlah cendekiawan Muslim kontemporer pun mengatakan bahwa perbedaan Sunni Syiah itu hanya pada tataran furuk pemahaman yang dapat dimaklumi. Artinya, Pro-Syiah mengklaim bahwa aliran mereka tidak menyelisihi substansi Islam itu sendiri. Jika itu benar, sesungguhnya memang tidak ada yang berbahaya. Karena ini mungkin sama dengan perbedaan NU dan Muhammadiyah. Tapi, benarkah sesederhana itu? Karena jika memang seenteng itu perkaranya, aneh juga sampai MUI dan Kementerian Agama memandang Syiah itu berpotensi menyesatkan dan wajib diwaspadai. Tahun 1984 MUI sudah menetapkan adanya penyimpangan ajaran Syiah. Bahkan, MUI mengeluarkan buku berjudul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Meskipun belum berupa fatwa, namun keberadaan buku ini hendak memperingatkan umat Muslim Indonesia untuk mengenal, mewaspadai dan tidak mudah terpengaruh oleh model ajaran Syiah yang mulai meluas di Indonesia belakangan ini. Tulisan kali ini sebisa mungkin tidak memihak. Yang ingin disampaikan adalah apa sebenarnya yang menjadi dosa pada masing-masing aliran ini, baik menurut Sunni maupun Syiah.
Ini perlu untuk disampaikan agar kelompok mayoritas masyarakat moderat kita dapat mengetahui secara jelas akar masalah sebenarnya dan memahami, serta dapat mempertimbangkan sendiri apakah sudah benar posisi yang dipilihnya selama ini. Jangan sampai mengambil sikap sebelum mengetahui apa masalahnya. Banyak sekali kontroversi yang dianggap bertentangan dengan mazhab Ahlus Sunnah, dan tak mungkin rasanya menuangkan keseluruhannya pada subbab yang terbatas ini. Oleh karena itu, yang bisa dituliskan adalah poin-poin yang dianggap menjadi perbedaan paling mendasar saja. Pada bagian tulisan pertama ini diulas mengenai kontroversi keyakinan Syiah terkait dengan rukun, syahadat, khalifah, yakni pemimpin umat, imamiyah, yakni imam, dan mushaf Al-Quran. Pertama, perbedaan rukun sepanjang yang umumnya diyakini umat Islam, bahwa seseorang dikatakan Islam jika meyakini dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Mazhab Syiah pun memilikinya, namun ada perbedaan mendasar sebagaimana yang dapat dilihat sebagai berikut. Rukun Islam Sunni, 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Rukun Islam Syiah, sholat, puasa, zakat, haji, kekuasaan. Rukun iman Sunni, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Rukun iman Syiah, iman kepada Allah, iman kepada nubuwah, iman kepada imamah, iman kepada al-adlu, yakni keadilan, iman kepada al-ma'ad, yakni akhirat. Kedua, perbedaan syahadat seseorang dikatakan Islam ketika ia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang pada intinya memberikan kesaksian keesaan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun oleh Syiah, syahadat itu menjadi 3, yaitu selain bersaksi untuk Allah dan Nabi Muhammad, mereka juga menambahkan syahadat untuk imam-imam suci mereka yang 12 orang. Bahkan konon kemuliaan imam-imam ini disejajarkan dengan kemuliaan Rasulullah, karena kepercayaan Syiah adalah para imam keturunan Rasulullah itu adalah maksum terjaga dari dosa sekecil apapun sebagai manusia biasa. Ini berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah yang berpandangan bahwa para imam hanyalah manusia biasa, namun sebagai ulil amri, pemimpin umat mereka tetap harus ditaati sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ketiga, pengakuan khalifah pemimpin umat sepeninggal Rasulullah. Mayoritas umat Islam sangat menghormati kekhalifahan 4 orang sahabat terbaik Rasulullah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, terlepas dari kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan sebagai manusia biasa. Rasulullah pun sangat mencintai mereka. Tapi bagi Syiah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah pengkhianat yang telah merebut kekuasaan kepemimpinan Islam dari Bani Hashim suku Rasulullah. Menurut Syiah, yang paling berhak diangkat menjadi imam pasca wafatnya Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, yang adalah menantu Rasulullah, suami dari putri kandung Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Dari keturunan Ali dan Fatimah inilah kelak muncul 11 orang imam keturunan Rasulullah yang paling berhak menjadi pemimpin umat Islam. Ke-12 imam ini dalam keyakinan Syiah akan ditutup oleh Imam Mahdi yang saat ini sedang gaib berada di suatu tempat rahasia dan akan turun menjelang hari kiamat. Pengingkaran terhadap Khalifah Rasyidin Abu Bakar, Umar dan Utsman ini pada akhirnya membuat setiap produk hukum Islam yang lahir dari masa kepemimpinan ketiganya seolah diharamkan oleh keyakinan Syiah, termasuk salah satunya Al-Quran yang dibukukan pada masa ketiganya, dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ketiganya. Namun anehnya, tak secuil pun sejarah yang pernah mengisahkan perlawanan oleh Ali terhadap 3 khalifah pendahulunya tersebut. Bahkan Ali ikut membayat para khalifah tersebut sebagai bentuk dukungannya terhadap kepemimpinan mereka.
Rasulullah sendiri, setiap sakit seringkali meminta Abu Bakar yang menggantikannya memimpin jamaah sholat. Inilah salah satu alasan kuat mengapa Abu Bakar pantas diangkat menjadi khalifah pertama pasca wafatnya Rasulullah. Rasulullah pun tak pernah mewasiatkan bahwa keluarga beliau saja yang pantas untuk memimpin umat Islam sepeninggal beliau kelak. Ali, Fatimah, dan kedua putra mereka Hasan dan Hussein pun tak pernah terdengar memberontak terhadap kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tapi Syiah begitu melaknat ketiga khalifah pendahulu Ali dengan caci maki dan tuduhan sebagai perebut kekuasaan yang menjadi hak keluarga Rasulullah. Meskipun di dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat 29 yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir jelas dikatakan bahwa siapa yang membenci sahabat Rasulullah, ia kafir berdasarkan ayat ini. Keempat, pengultusan para imam yang berlebih-lebihan imamah bagi Ahlul Bait memiliki derajat yang sangat mulia karena mereka tidak lagi dianggap sebagai manusia, tetapi nyaris atau bahkan sederajat dengan Nabi sendiri karena tidak ada dosa sekecil apapun pada diri imam-imam versi Syiah. Itu sebabnya, selain Ka'bah, Syiah juga memiliki kota suci lainnya yaitu Karbala di Irak yang menjadi makam para imam Syiah. Di makam-makam inilah mereka bisa menangis dan meraung-raung. Terlebih lagi pengultusan terhadap cucu Rasulullah, Hussein, yang diperingati orang-orang Syiah dengan jalan menyiksa diri mereka hingga terluka. Penyucian makam para imam ini dituding Ahlus Sunnah sudah mengarah kepada perbuatan bid'ah, yakni mengada-ada karena tak pernah dihukumkan dalam Al-Quran dan hadis, serta tidak pernah dicontohkan Rasulullah, bahkan menjurus kepada syirik menyekutukan Allah. Dalam sebuah kitab Syiah, Wasailus Syiah oleh ulamanya bernama Al-Khurul dikatakan, andaikan saya katakan mengenai ganjaran ziarah ke makam Imam Hussein cucu Nabi, niscaya kalian tinggalkan haji dan tidak ada seorang pun yang pergi haji. Kelima, kemurnian Al-Quran. Pada masa Rasulullah, Al-Quran belum berbentuk mushaf, yakni kitab seperti yang kita kenal saat ini, tapi beliau dan para sahabat menghafalnya. Namun karena peperangan semakin lama semakin banyak menewaskan para hafiz penghafal Al-Quran, maka sepeninggal Rasulullah, Al-Quran pun sudah mulai dicatat pada masa kepemimpinan Abu Bakar, dan disempurnakan dalam satu mushaf untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri pada zaman Utsman. Maka hingga hari ini, kitab Al-Quran yang kita baca dan amalkan dinamakan Kitab Utsmani. Mukjizat Al-Quran yang membedakannya dari kitab suci lainnya adalah keaslian dan kemurniannya yang terpelihara, karena Allah langsung yang menjaganya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Akan tetapi Syiah menuduh bahwa Al-Quran hari ini tak lagi murni, karena sudah ditambah dan dikurangi. Tentu tuduhan ini menjadi dapat dimaklumi karena pencatatan dan pembukuan Al-Quran memang dilakukan pada zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman, tiga orang yang tidak dipercaya oleh golongan Syiah. Uniknya, Ali pun membaca Mushaf Utsmani, bahkan menyebarluaskannya sebagai bentuk dakwah Islamiyah ke seluruh penjuru dunia. Konon, ada dua versi Al-Quran yang benar menurut Syiah. Pertama, mushaf yang akan dibawa oleh imam penutup zaman, Imam Mahdi. Kedua adalah mushaf Fatimah, yang diyakini Syiah tebalnya 3 kali lipat dari Al-Quran yang kita kenal hari ini dan dipercaya tidak memuat sama sekali surah-surah sebagaimana mushaf Utsmani. Di Indonesia, karena Syiah tergolong minoritas dan berisiko tinggi untuk terbuka, namun di Iran, Syiah sebaliknya adalah mayoritas. Maka di negara ini, dijumpai sebuah mushaf yang memuat surat Al-Wilayah, yang tidak ada di dalam Al-Quran yang kita kenal hari ini. Skandal ke-18, Sunni dan Syiah bab kedua. Pada bagian ini selanjutnya akan diulas kontroversi akidah Syiah terkait dengan urusan mut'ah, yakni kawin kontrak, kewajiban sholat Jumat,
penghukuman para sahabat pada zaman peringatan Hari Asyura dan kedudukan istri tercinta Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha di mata kaum Syiah. Pertama, nikah muta atau kawin kontrak. Praktik kawin kontrak sempat terjadi pada masa Rasulullah, di mana pada masa itu untuk menghindari perzinahan, para lelaki yang berdagang dan berperang boleh melakukan mut'ah. Namun pada zaman Umar, praktik itu ditiadakan karena sudah menjurus kepada penzaliman kepada wanita, dan pelarangan itu masih berlangsung pada kekhalifahan Ali, sosok yang sangat dimuliakan Syiah itu sendiri. Islam sangat menjunjung tinggi nasab garis darah, karena seorang anak harus jelas siapa ayahnya. Praktik mut'ah sebaliknya bisa mengaburkan nasab seorang anak, karena masa kontrak nikah ini tak terbatas, bisa sehari, seminggu, sebulan, bertahun-tahun, bahkan tidak ada larangan untuk melakukannya dalam hitungan jam. Artinya, sperma laki-laki bisa tercampur baur dan tidak jelas lagi sperma dari laki-laki mana yang membuahi sel telur seorang wanita yang dimut'ah berkali-kali dalam masa suburnya. Konon katanya, ada fatwa dari ulama Syiah untuk mengatasi permasalahan ketidakjelasan nasab anak hasil mut'ah ini dengan cara diundi untuk menentukan siapa bapak si anak. Kunci mut'ah bagi Syiah adalah kedua belah pihak sepakat. Sehingga bagi Ahlus Sunnah, mut'ah tidak ubahnya perzinahan yang dilegalkan. Tokoh Syiah Indonesia, Jalaluddin Rahmat, pendiri Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Ijabi mengakui bahwa secara teoritis, mut'ah diperbolehkan, tetapi sepanjang yang ia ketahui selama tinggal di negeri para Syiah, yakni Iran, pada tahun 1984 sampai tahun 1986 ia mengaku tidak pernah menemukan ada warga Syiah yang melakukan mut'ah. Ini karena meski diperbolehkan, namun mut'ah tidak dimaksudkan untuk diterapkan sembarangan. Namun pada kenyataannya, meskipun mereka bukan orang-orang Syiah, praktik mut'ah secara luas sempat, bahkan masih dilakukan masyarakat, khususnya di Jawa Barat sebagai legalisasi hubungan suami istri yang dilakukan oleh banyak warga negara asing di sana. Menurut data dari LPPI Makassar, diketahui banyak praktik mut'ah yang dilakukan penganut Syiah di Sulawesi Selatan. Lagi pula ganjaran mut'ah versi Syiah sangat sulit untuk diabaikan, mengingat mut'ah tidak lagi sekadar boleh, tetapi justru sudah menjurus kepada ibadah yang bernilai amal luar biasa. 1 kali mut'ah derajat pelakunya akan sama dengan Imam Hasan, 2 kali sederajat dengan Imam Hussein, 3 kali sama derajatnya dengan Imam Ali, dan 4 kali sama derajatnya dengan Rasulullah. Konon, tidak ada batasan berapa kali melakukan mut'ah, bahkan bisa hingga 1000 kali. Jika 4 kali saja sudah memiliki derajat yang sama dengan Rasulullah, lalu seberapa tinggi lagi derajat pelaku mut'ah jika ia sampai melakukannya puluhan atau ratusan kali. Sementara sebagai umat muslim kita, diyakinkan bahwa tidak ada manusia yang lebih mulia derajatnya dibandingkan kekasih Allah, yakni Rasulullah. Jika tawaran pahala mut'ah sedemikian menggoda, jika saya Syiah, saya pasti akan melakukannya. Kedua, kewajiban sholat Jumat tidak ada keraguan pada umat muslim bahwa sholat Jumat adalah wajib hukumnya. Sudah diatur dalam Al-Quran dan dipraktikkan secara konsisten oleh Rasulullah dan para sahabat serta para imam setelahnya hingga hari ini. Hari Jumat pun ditasbihkan sebagai penghulu hari dalam 1 minggu. Allah akan membenci hati umat muslim yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa udzur yang jelas. Bagi Syiah, salat Jumat dianjurkan, namun tidak diwajibkan bagi pemeluknya. Tidak wajib hingga nanti datangnya Imam Mahdi ke dunia. Di Iran sendiri, pada tahun 1979 ketika Reza Pahlavi dijatuhkan oleh rezim Khomeini, sholat Jumat tidak dilakukan dan baru didirikan ketika Republik Islam berdiri. Itu pun hanya bersifat anjuran dan bukan kewajiban. Ketiga, penghukuman pada akhir zaman dalam Syiah dikenal sebagai akidah rajah,
di mana menjelang akhir zaman, Imam Mahdi versi Syiah akan keluar dan pergi ke Madinah untuk membangunkan Rasulullah, Imam Ali, Fatimah, Imam Hasan, Imam Hussein dan Ahlul Bait yang lain. Setelah membayat, lalu mereka pun membangunkan Abu Bakar, Umar dan Aisyah, 3 orang terdekat Rasulullah yang sangat dibenci kaum Syiah, lalu menyiksa dan menyalib ketiganya sampai mati. Penyiksaan ini terus-menerus dilakukan berulang-ulang sebagai balasan atas perbuatan jahat mereka pada Ahlul Bait. Tidak saja bernada melecehkan terhadap para sahabat dan istri Rasulullah, namun akidah rajah ini sendiri tidak wujud dalam keyakinan Ahlus Sunnah. Karena tidak ada manusia yang akan dibangkitkan dari kematiannya sebelum menjelang hari kiamat datang dengan tiba-tiba. Sementara dalam keyakinan Islam mayoritas adalah, Imam Mahdi masih sempat memimpin umat Islam beberapa tahun, di mana pada masa beliau menjadi kemenangan akhir umat Islam terhadap Yahudi dan Nasrani. Keempat, peringatan Hari Asyura hari ini sangat dikultuskan oleh kaum Syiah, karena pada momen ini dijadikan hari berkabung atas wafatnya Imam Hussein, putra Imam Ali, dan Fatimah, putri Rasulullah. Tidak sekadar mengenang, namun ritual yang dilakukan kaum Syiah bahkan menjurus kepada menyakiti diri sendiri. Mereka turun ke jalan, menangis, meraung-raung, memukuli badan dengan rantai, bahkan ada yang nekat menghiris tubuhnya dengan senjata-senjata tajam. Maka pada hari itu, jalanan akan terlihat merah oleh lelehan darah umat Syiah. Dahsyatnya, tidak hanya orang-orang dewasa yang melukai diri, namun anak-anak balita pun tak luput dari cucuran darah yang mengalir dari sayatan di kulit tubuhnya. Ritual menyiksa diri ini mengingatkan kita kepada salah satu ritual biarawan Sion, salah satu sekte Kristen yang konon adalah para satria pelindung kehormatan gereja. Para biarawan Sion ini juga melukai diri mereka dengan sebuah alat silis, berupa pecut berduri ke sekujur tubuhnya. Tujuannya adalah merasakan penderitaan Yesus ketika dianiaya dan disalib oleh prajurit Romawi atau permintaan orang-orang Yahudi ketika itu. Menyakiti diri sendiri jelas terlarang dalam akidah Ahlus Sunnah dengan alasan apapun. Tidak ada ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan dengan jalan menyakiti diri. Ini sudah diperingatkan keras oleh Rasulullah. Bukan dari golonganku orang-orang yang suka memukuli wajahnya dan merobek pakaiannya serta menyerukan kepada perbuatan jahiliyah. Akidah Ahlus Sunnah pun jelas melarang kecintaan kepada seseorang yang sudah meninggal secara berlebihan. Akrab dengan kita larangan untuk menangisi jenazah secara berkepanjangan karena hal itu bisa membawa siksaan bagi si mayat di dalam kuburnya. Tapi bagi Syiah, justru menangisi para imam adalah ibadah yang ganjarannya adalah surga. Ulama Syiah meriwayatkan bahwa barang siapa menangis atau menangis-tangiskan dirinya atas kematian Imam Hussein, maka Allah akan mengampuni segala dosanya, baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Barang siapa menangis atau menangis-tangiskan dirinya atas kematian Imam Hussein, wajiblah dirinya memperoleh surga. Semudah itulah akidah pengampunan dosa dan harga surga bagi umat Syiah. Rasulullah sebagai sosok yang juga diagungkan oleh umat Syiah, bahkan tidak pernah mencontohkan perbuatan ini. Demikian pula para sahabat, termasuk para Ahlul Bait sendiri. Maka wajar jika Ahlus Sunnah menuding bahwa Syiah sudah melakukan bid'ah, yakni mengada-adakan hukum yang tidak diatur dan dicontohkan oleh Al-Quran dan Sunnah, luar biasa lancang, dan cenderung mengarah kepada kesyirikan yang menyekutukan Allah. Mengapa ritual ini tidak dilakukan juga oleh umat Syiah di Indonesia? Jawaban yang paling mungkin adalah, karena golongan mereka adalah minoritas dan selalu berada dalam pengawasan atas tindak tanduk mereka yang diduga telah menyimpang dari akidah. Jika ritual Asyura itu dilakukan di Indonesia, tentu akan mendapatkan penentangan habis-habisan dari Ahlus Sunnah dan juga pemerintah. Maka ritual Asyura hanya dilakukan di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Syiah, seperti Lebanon dan Iran sendiri. Kelima,
Keutamaan Aisyah istri Rasulullah. Rasulullah mencintai seluruh istrinya dan Allah pun memberikan kedudukan yang tinggi kepada para istri Rasulullah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 6, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Di antara istri Rasulullah, Aisyah adalah yang paling dicintai. Dan Aisyah adalah yang paling cantik, dengan kulitnya yang putih kemerah-merahan. Tidak hanya sebagai istri, Aisyah juga adalah perawi hadis utama dalam akidah Ahlus Sunnah. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah hanya kalah dari Abu Hurairah. Maka bagi Ahlus Sunnah, Aisyah tidak sekadar istri Rasulullah, namun juga sekaligus menjadi penerus dakwah Islam yang paling utama. Namun bagi Syiah, Aisyah adalah musuh bersama dengan Abu Bakar dan Umar, yang akan mereka siksa pada hari ketika Imam Mahdi datang ke dunia. Jangan harap hadis-hadis yang diriwayatkan Aisyah diyakini apalagi diamalkan sebagai hukum oleh Syiah sebagaimana yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Pentolan Syiah Indonesia, Jalaluddin Rahmat, pernah berujar bahwa Aisyah itu adalah wanita berkulit hitam yang suka menghiasi kulitnya dengan akar kayu agar terlihat kemerahan. Oleh karena itu, menurutnya Rasulullah memanggilnya Humairah karena bekas goresan kayu itu. Bentuk penghinaan lain yang nyaris serupa disampaikan oleh ulama Syiah di Iran, bahwa Aisyah dipanggil Humairah dengan makna hamirah alias keledai. Hinaan luar biasa dalam istilah keledai ini sangat menyakitkan bagi umat Islam, karena keledai di dalam Al-Quran menggambarkan binatang yang bodoh dan hina. Bukankah melecehkan Aisyah istri tercinta Rasulullah, juga berarti melecehkan Rasulullah itu sendiri? Bagaimana mungkin Rasulullah bisa sangat mencintai wanita yang bodoh dan hina? Bagaimana mungkin Rasulullah beberapa kali meminta nasihat Aisyah ketika menghadapi permasalahan umat jika wanita itu bodoh dan hina? Bagaimana mungkin seorang perempuan bodoh dan hina bisa meriwayatkan begitu banyak hadis yang menjadi nilai dan hukum yang diyakini miliaran umat muslim di seluruh dunia? Setelah disampaikan apa yang sebenarnya menjadi biang permasalahan permusuhan Sunni Syiah, maka semuanya dikembalikan lagi kepada kecerdasan akal dan keimanan Anda semuanya. Ini perlu untuk menjadi pertimbangan sebelum mengambil suatu sikap memihak atau hanya ingin sekadar berkomentar, baik oleh Anda yang mengaku Islam moderat maupun yang non-Muslim sekalipun. Jadi Anda akan memahami siapa yang ingin menjatuhkan siapa. Apakah mungkin mempersatukan Syiah dan Sunni dalam satu kapal besar bernama Islam? Jika perbedaan-perbedaan mendasar itu masih ada, maka selamanya Sunni Syiah akan seperti air dan minyak. Kenapa mendasar? Karena jika melihat huraian perbedaan-perbedaan itu, rasa-rasanya sulit mengatakan bahwa itu hanya sekadar khilafiyah, perbedaan penafsiran, masalah sejarah belaka. Bukankah perbedaan-perbedaan itu sudah menjurus kepada ranah akidah, yang bisa menentukan valid tidaknya seseorang untuk bisa dikatakan Islam dari mazhab apapun dia? Saya dan juga Anda bukan pemikir-pemikir yang berwenang melakukan ijtihad sedemikian tinggi. Itu membuat kita tidak kompeten untuk mengadili, Syiahkah atau Sunnikah yang telah menyesatkan. Namun, sebagai umat muslim yang awam dan yang tunduk pada ulil amri di negara ini, saya hanya bisa mengacu kepada lembaga yang memang ditugaskan untuk menentukan hukum mengenai soal sesat dan tidak sesatnya seseorang, yaitu Majelis Ulama Indonesia. MUI pada tahun 2007 telah mengeluarkan fatwa yang menetapkan 10 kriteria aliran sesat, di antaranya yang paling relevan dengan fenomena Syiah adalah mengingkari otentisitas, keaslian dan atau kebenaran isi Al-Quran. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Melecehkan dan merendahkan para Nabi dan Rasul. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. Skandal ke-19, Sunni dan Syiah bab ketiga. Umat Syiah, utamanya para cendekiawan dan ulamanya, tentu saja menolak jika dikatakan sebagai aliran sesat.
Pada beberapa poin yang dituduhkan, mereka menyangkal keras. Dalam konteks Al-Quran, Syiah bersikeras bahwa mereka juga membaca dan meyakini mushaf yang sama dengan yang dibaca dan diyakini ahlu sunnah. Dalam bersyahadat pun mereka memberikan kesaksian akan keesaan Allah dan pengakuan bahwa Muhammad adalah utusannya. Barangkali memang benar, namun penambahan pada syahadat terhadap para imam suci umat Syiah tentu menjadi pembeda yang signifikan dengan syahadat umat ahlu sunnah. Namun dalam pembelaannya, Syiah tetap pada keyakinannya bahwa Ahlul Bait yang berhak atas kepemimpinan umat. Inilah perbedaan fundamental yang bisa mempengaruhi validitas sah tidaknya hukum-hukum yang berasal dari Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Karena bagaimana mungkin Syiah bisa menerima produk hukum berupa mushaf Al-Quran dan hadis-hadis yang berasal dari ketiga khalifah jika pada prinsipnya mereka tidak mengakui keimaman para khalifah tersebut. Dengan logika sederhana ini, maka apakah mungkin kaum Syiah mempercayai dan mengamalkan mushaf Al-Quran dan hadits yang lahir pada masa ketiga sahabat Rasulullah yang diingkari oleh Syiah? Model pembelaan yang dilakukan Syiah pun seakan-akan memberikan pertanyaan yang membuat pengkritisi seakan perlu berkaca. Misalnya, mengapa Syiah memuliakan makam para imam? Karena di Islam yang mengaku Sunni juga melakukannya, seperti yang banyak dilakukan oleh umat Islam dari Nahdlatul Ulama. Contoh, banyaknya orang yang menangisi kuburan Gus Dur, bahkan mengambil tanah pusara yang diyakini bisa mendapatkan berkah. Pada kenyataannya, memang masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim banyak pergi ke makam-makam orang yang dianggap suci untuk meminta berkah berupa kekayaan, jodoh, dan kekuasaan. Artinya, jika masyarakat yang ber-KTP Islam lain melakukannya, mengapa kami tidak boleh? Merasa belum cukup, maka Syiah pun mengeluarkan buku putih mazhab Syiah menurut ulama Syiah yang muktabar yang diterbitkan oleh DPP Ahlul Bait Indonesia ABI. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat mengenai mazhab Syiah dalam rangka menciptakan persatuan umat Islam di Indonesia. Terbitnya buku putih ini bisa jadi adalah bentuk pernyataan Syiah yang paling santun terhadap perbedaannya dalam pemaknaan hak kekhalifahan dengan Ahlus Sunnah di Indonesia yang menjadi mayoritas populasi. Dikatakan santun, karena tak ada penyebutan yang kasar dan menyudutkan secara terbuka terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah. Namun, jika dikaji dengan lebih hati-hati, sebenarnya bara permusuhan itu masih ada, namun seolah disamarkan dalam pemilihan kalimat di dalam buku putih tersebut. Di buku tersebut dikesankan bahwa Syiah juga menerima sunnah Rasulullah yang diriwayatkan oleh Khulafa Rasyidin, 4 orang pemimpin utama agama Islam sebagai sumber utama ajaran Islam setelah Al-Quran. Tetapi dengan menggunakan istilah sunnah yang muktabarah, jelas yang mereka maksud sebagai sunnah dari Khulafa Rasyidin bukanlah Abu Bakar, Umar, dan Utsman, melainkan khalifah versi Syiah yaitu imam-imam suci keturunan langsung Nabi Muhammad. Indikasi ini semakin kuat dengan tidak dimasukkannya nama Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam daftar 197 sahabat Nabi yang diklaim menjadi panutan dan teladan di halaman buku 40-49. Tidak disebutkannya ketiga sahabat terbaik Rasulullah itu di satu sisi, namun di sisi lain mengakui sunnah-sunnah dari ketiganya, sudah tentu menjadi kontradiktif. Di buku tersebut juga ada kalimat yang telah diterjemahkan, jauhi pandangan kaum pengikut para penguasa itu, karena kebenaran berada pada kebalikan dari pandangan mereka. Terminologi penguasa ini masih kabur, tak gamblang ditujukan kepada siapa. Namun jika bicara mengenai konteks kekhalifahan yang faktanya dipegang oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman, bukan tidak mungkin merekalah yang dimaksud sebagai penguasa yang harus dijauhi pandangan atau pemikirannya. Belum lagi pada konferensi Syiah di London tahun 1985, menyatakan bahwa Syiah secara de facto mengakui kekhalifahan 3 imam sebelum Imam Ali. Artinya,
Mereka tak bisa menghindar dari fakta bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman memimpin umat mendahului Ali. Namun secara legalitas hukum, Syiah tidak memberikan pengakuannya kepada ketiga khalifah tersebut. Apalagi jika dikaitkan bagaimana kerasnya Syiah untuk hanya mengakui keimaman 12 orang suci dari keturunan Rasulullah, maka hipotesis siapa yang dimaksud sebagai penguasa itu, bisa jadi memang benar adalah Amirul Mukminin Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kejanggalan-kejanggalan yang terbaca dari buku putih ini semakin menguatkan dugaan Ahlus Sunnah bahwa Syiah sedang memainkan skenario takiyah tingkat tinggi, yaitu akidah yang membolehkan berbohong mengenai keimanan seseorang demi alasan keamanan. Indikasi ini muncul dari tulisan pada cover buku putih itu sendiri. Untuk kesepahaman demi kerukunan umat Islam, kalimat itu seolah menjadi alat untuk rekonsiliasi dengan umat Ahlus Sunnah yang gerah dengan berbagai praktik penyimpangan, baik yang dilakukan secara terbuka maupun yang diduga dilakukan diam-diam oleh kelompok Syiah di Indonesia. Sebagian ulama Ahlus Sunnah mencurigai bahwa buku putih itu bukan murni bermaksud untuk membuka seterang-terangnya mengenai akidah Syiah sesungguhnya, namun hanya dijadikan alat untuk menenangkan umat Islam Indonesia yang marah, atau mungkin juga bermaksud mempengaruhi kelompok masyarakat Muslim Indonesia yang lebih moderat dan terbuka agar tidak ikut-ikut kelompok Ahlus Sunnah dan MUI dalam membongkar penyimpangan-penyimpangan akidah yang hidup dalam ajaran Syiah. Tentu tiga bagian tulisan ini belum mewakili keseluruhan fakta yang ada mengenai perseteruan Sunni Syiah. Namun paling tidak itu bisa memberikan gambaran kepada Anda mengenai sebab musabab mengapa Ahlus Sunnah seolah-olah selalu memusuhi Syiah. Ini perlu, agar sebelum Anda memutuskan untuk berpihak, Anda memahami betul mengapa Anda berpihak, dan tidak sekadar ikut-ikutan. Skandal ke-20, pembudayaan gadget addiction. Pernah sebal ketika pacaran berdua, tapi nyaris tidak ada obrolan berkualitas karena pasangan lebih sibuk dengan gadgetnya. Atau jengkel sama teman yang sedikit-sedikit gadgetnya bunyi padahal dosen atau guru sedang serius cuap-cuap di depan kelas. Atau Anda memaki-maki seorang pengendara yang nyaris menyerempet karena tangan dan matanya lebih asyik melototin ponsel sambil tetap melaju kencang di jalan raya yang ramai. Atau orang tua yang mengurut dada karena anak-anaknya hanya menjawab sepotong-sepotong. Tapi pada saat yang sama jari jemarinya bermain lincah dan jauh lebih boros gerakan ketimbang iritnya jawaban yang diberikan kepada orang tua ketika ditanya. Itu fenomena budaya perbudakan oleh gadget. Jangan dikira manusia, terutama anak-anak dan remaja yang mengendalikan gadget, tapi gadgetlah yang kini berbalik mengendalikan hidup. Mengendalikan waktu, konsentrasi, kesehatan, bahkan terkadang mengendalikan keselamatan jiwa penggunanya. Interaksi manusia dengan gadget sudah lebih dari 6 jam sehari. Studi yang didanai oleh Facebook menemukan bahwa 62% orang akan lebih dulu menyambar ponsel begitu bangun tidur, di mana 89% diantaranya akan mengutak-atik gadgetnya minimal selama 15 menit terlebih dahulu sebelum benar-benar bangun dari tempat tidur. Temuan itu seolah-olah menggambarkan fenomena yang juga terjadi di Indonesia. Itu semua karena budaya ketergantungan pada gadget sudah sedemikian parah terjadi di negeri ini. Orang sekarang jauh lebih khawatir jika ketinggalan gadget, charger, atau baterai gadget ketimbang ketinggalan dompet. Ketinggalan dompet masih bisa ngutang sama teman. Kalau ketinggalan gadget, mau pinjem teman, mau dijutekin. Fenomena kecanduan ini sudah lebih dulu melanda negara-negara yang justru menjadi produsen gadget-gadget itu. Di Jepang fenomena ini disebut hikikomori. Akibatnya, anak-anak menjadi asosial, tidak bergaul, menarik diri dari keramaian dan lebih suka menyendiri dengan gadgetnya. Anak-anak di Jepang seolah memiliki dunia sendiri yang terpisah dari orang tua, saudara, dan teman-temannya. Di Korea Selatan pun sudah menerapkan pengendalian penggunaan gadget, khususnya bagi pelajar.
Semua gadget dikumpulkan saat memasuki lingkungan sekolah dan kampus, baru bisa diambil jika sudah pulang. Korea Selatan juga memiliki program Back to Nature untuk remaja yang sudah kecanduan gadget. Ini sama seperti program terapi untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Bagaimana dengan kita? Bukannya dikendalikan, namun bisnis triliunan rupiah dari gadget ini justru semakin meluas hingga ke anak-anak prasekolah. Balita umur 4-5 tahun saat ini sudah akrab dengan utak-atik games di iPad atau smartphone. Produsen, distributor, agen pulsa, retail ponsel, sampai pemerintah semua mendapat keuntungan berlimpah dari pembudayaan gadget ke semua lapisan usia dan kelas masyarakat dewasa ini. Nyaris tak terbendung dan cenderung mengabaikan potensi bahaya medis dan sosial yang muncul dari dampak ketergantungan ini. Survei SecureEnvoy di Inggris tahun 2012 menemukan bahwa 66% pengguna gadget menderita nomophilia, yaitu ketakutan berlebihan yang muncul ketika seseorang tidak dapat menggunakan gadget, misalnya akibat kehabisan baterai, kehabisan pulsa, tidak mendapat sinyal atau ketinggalan charger. Studi dari Lighting Research Center menunjukkan bahwa paparan lebih 2 jam dari tampilan gadget dapat menyebabkan masalah tidur karena cahaya gadget bisa menekan melatonin, bahan kimia dalam tubuh yang mengontrol jam biologis tubuh manusia. Konsultan ahli mata di Luton dan Dunstable University Hospital, Alon Barsam menyatakan bahwa anak-anak yang menatap layar gadget sepanjang hari berpotensi mengalami kerabunan lebih cepat sehingga lebih cepat membutuhkan bantuan kacamata. Fisioterapis, Kirsten Lord menyatakan, gadget bisa mengubah struktur tulang manusia. Utamanya adalah pada leher dan bahu akibat posisi kepala yang menjorok ke depan membaca gadget dalam waktu lama. Sebuah survei yang dilakukan oleh majalah internasional menemukan bahwa rata-rata gadget mengandung kuman 18 kali lebih berbahaya dari penyiram kloset di toilet pria. Itu hanya dari sisi kesehatan. Belum lagi potensi bahaya budaya kekerasan dan pornografi yang dihadapi para pengguna gadget. Namun, yang paling mengkhawatirkan sebenarnya adalah bahaya gadget dalam merusak pola hubungan manusia. Psikolog dari Universitas Bedfordshire, Dr. Emma Sott, mengatakan bahwa penggunaan gadget bisa membuat keluarga, teman, rekan kerja, atau pasangan kita dicampakkan, tergantikan dengan peran gadget yang nggak rewel dan sok ngatur-ngatur. Bukan karena saya perokok saya mengatakan ini, namun jika dibungkus rokok selalu dibumbui peringatan mengerikan, merokok bisa membunuhmu. Mengapa pada kemasan gadget secara adil juga tidak ditempel dengan peringatan? Ponsel ini bisa membahayakan kesehatanmu. Smartphone ini bisa membuatmu asosial. Tablet ini bisa membuat otakmu cabul. BB ini bisa membuatmu diputusin pacar. iPad bisa membuatmu dilempar cobek oleh ibumu.